Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang K3 yang biasa didefinisikan sebagai keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja ataupun langsung keselamatan dan kesehatan kerja. Berbicara tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, ini merupakan satu upaya perlindungan terhadap karyawan atau para pekerja yang berada di dunia industri, di mana prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja merupakan standarisasi yang telah diterapkan di dunia kerja internasional. Semakin berkembangnya dunia industri di dunia ini telah mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun hal ini tidak jarang menyebabkan pekerja mengalami cedera, di mana cedera yang terjadi di lapangan sangat beragam, misalkan dari cedera otot sampai juga bisa menyebabkan korban jiwa. Dengan terganggunya perkembangan manusia sebagai salah satu modal utama pembangunan, maka negara-negara berkembang pada saat itu mulai peduli tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerja di negaranya. Sejak tahun 1950, International Labour Organization dan WHO telah menerapkan definisi umum dari kesehatan kerja itu sendiri, di mana kesehatan kerja harus mencapai peningkatan dan perawatan paling tinggi di bidang fisik, sosial, sebagai seorang pekerja di bidang pekerjaan apapun. Selanjutnya, pencegahan bagi setiap pekerja atas pengurangan kesehatan karena kondisi kerja mereka, juga perlindungan bagi pekerja ini untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan mereka. Penempatan dan perawatan bagi pekerja di lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing pekerja, dan meringkas adaptasi dari setiap pekerja pada pekerjaan masing-masing. Selanjutnya kita lihat definisi dari keamanan kerja. Ini merupakan unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik material maupun non-material. Lalu keselamatan kerja merupakan sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, kesehatan kerja dipahami sebagai satu kondisi di mana para karyawan terbebas dari penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan masing-masing. Dalam hal keamanan kerja, terdapat unsur-unsur penunjang keamanan, baik itu yang bersifat material maupun non-material. Untuk yang bersifat material, contohnya misalkan baju kerja, alat pelindung kepala atau helm, pelindung mata atau kacamata, pelindung tangan, dan pelindung kaki, sepatu. Ya. Lalu unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material, misalkan adanya buku petunjuk penggunaan alat, adanya rambu-rambu dan isyarat bahaya di lingkungan kerja, dan berbagai himbauan-himbauan yang berkaitan dan kehati-hatian akan keselamatan dan keamanan kerja itu sendiri. Lalu juga adanya petugas keamanan. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus ada selama bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Di sisi lain, keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Dalam hal ini ada unsur-unsur penunjang keselamatan kerja, diantaranya adanya unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan tadi, dan juga adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Lalu juga dari sisi karyawan ataupun pekerja itu sendiri harus memiliki ketelitian dalam bekerja dan melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja.
Dalam hal keselamatan kerja, ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja merupakan upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam kondisi sehat. Kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkutan, pekerja atau peralatan kerja lainnya, bahan kimia, lingkungan kerja, dan juga penyebab lainnya. Tujuan keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau juga tidak sehat. Dalam hal ini, syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, lalu juga pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, juga aparat alat-alat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Sehingga disimpulkan bahwa tujuan keselamatan kerja berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas serta produksi nasional. Lalu yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan kerja tersebut dan sumber produksi dipelihara dan dipergunakan dengan aman dan efisien. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja ini tentunya bertujuan mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan, mencegah juga terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan, menghemat biaya premi asuransi, dan menghindari tuntutan hukum. Di sisi lain, kita lihat bagaimana fokus program keselamatan kerja yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu fokus terhadap perilaku kerja dan kondisi kerja. Dalam hal perilaku kerja, diorientasikan untuk membentuk sikap karyawan yang berpihak pada keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Dalam hal kondisi kerja, yaitu dengan mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman. Selanjutnya, kesehatan kerja. Ini merupakan kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit ataupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun dari penyakit umum. Kesehatan dalam ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai satu keadaan bebas penyakit. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia, ini disebutkan bahwa keadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan. Selanjutnya dipahami bahwa tujuan utama kesehatan kerja adalah memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, dan keadaan kesehatan sosial. Lalu juga mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh tindakan atau kondisi lingkungan kerjanya, serta memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan. Di sisi lain juga menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikisnya. Adapun sasaran keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah memastikan jaminan atas keselamatan pekerja,
memastikan jaminan keamanan alat yang digunakan dan jaminan proses produksi yang aman dan lancar. Dari kesemuanya, secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ini menyangkut pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat, mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja, juga mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja, dari pekerjaan, memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari pekerjaan. Lalu juga menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan dan merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. Ada beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja yang berbasis pada analisis bahaya pekerjaan dan ergonomika, yaitu berkaitan dengan studi mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik dalam konteks penggunaan alat-alat dan perkakas, juga lingkungan kerjanya. Ergonomika ini juga menyangkut pada hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan, misalkan mesin-mesin dan lingkungan kerja terhadap karakteristik para karyawan. Dalam hal analisis bahaya pekerjaan, ini juga menyangkut analisis proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis tugas-tugas yang berbahaya atau berpotensi bahaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Lalu selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Selanjutnya, pencegahan cedera dan penyakit yang terkait pekerjaan. Perlu menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Juga memasang alat kontrol produksi, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman, serta mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Kita ketahui di Indonesia sudah ada undang-undang keselamatan kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin satu proses produksi berjalan teratur sesuai rencana, dan mengatur agar proses berjalan tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya untuk juga memperoleh kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Ini ada juga terangkum dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 70, juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Keselamatan Kerja ini dibatasi oleh 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif setiap tempat kerja. Yang terakhir, evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Nah, keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilihat dari beberapa indikator, misalkan adanya penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Juga menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.